seperti apa Mas Jalan 5 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun Mobil 96. apa? Mobil apa? Ambulans Siaga. Ambulans standar Oh ambulans. Enggak apa-apa. Oh iya enggak apa-apa, Pak. Pak, kalau kopi. Nyong sewu ya, ini Apa-apa. Batak enggak bohong. Apa sini Bang? Bawa gua kan. Situ mau orang ini. Aku ngajak. Kalau terjadi apa-apa, responnya seperti apa? Jangan sampai nanti udah kejadian, ada orang luka, responnya lambat sehingga lewat. Nah, respon ini penting juga. Seberapa jauh tadi kan sekitar berapa menit tadi? 7 menit, dekat ya. Nah, sedang bermain mungkin signage ya, signage pun nanti akan kita perbanyak juga gitu ya, di mana-mana yang mungkin butuh signage. Itu aja sih dari kita. Siap. Mungkin Bang Hartono kita pakai ya laka bro, Laka, C. iya. Lalu lintas ya. Dari mana Mas? Penerangan lampu. Oh justru dari penerangan. Lack of light. Sampai ke dusun itu kan nggak ada lampunya. Si. Ojo kadon dari jalan ke dusun. Yang merupakan peta ini sampai mana batasnya? Iya. Peta ini kan sampai Sampai yang paving ini Pak. Tapping ini sampai Masih tanggung jawab kita. Sampai. Tapi orang tidak aktivitas sembung ya maksudnya. ya, ya? sangat ada. Tapi ya itu lalu lintas warga desa. ya. Ya, apa lagi Pak? Bahaya itu. Penerangan apa mana? Hazardnya adalah laka. Iya kan hazardnya laka. Bukan, hajatnya itu adalah karena ini, hajat itu kan masih berpotensi, masih kurangnya penerangan dan terjadinya kecelakaan. Ya. Hazardnya harus negatif word Mas. Tapi Lack ya, of lighting ya. lack of lighting, iluminasinya kurang. Ya, sudah malam. Kenapa melek Mas? Itu pure gara-gara kurang lampu Atau apa kurang signage, jalan? atau jalan atau gimana? Itu enggak. Gak mungkin tak rata loh jalan ini Mas. Jalan ini kudu rata Pak. Ngomong karo Pak Jiwa ini ngono. Katanya di pavingan gitu. Terus Baik berbisa dan tidak ada. Oke. Pernah juga kejadian yang di lahan sini Pak, pernah juga Pernah kejadian? Pak John Iya. Berpatok ular. di Batu Ular pernah juga. Kalau ular sih kayak ya biasa. biasa karena kita masih kan nggak di lingkungan dekat dengan Ini hutan kan Pak. kawasan di Biasa. sini. Dikelilingi sungai. Fatality gitu. Tahun sekitar sini Tawon. Tawon belum Pak. Budidaya malah. Tawon dari lebah. Selamat pagi, nggih matur nuwun. Kami sudah diterima Pak Mojo dan teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu di Embung Watu Macan. Niki pertama kali kami perkenalkan Pulau Yosep Sudiro Pak. Saya adalah VP Lingkungan. Jadi saya membawai semua proyek-proyek yang terkait dengan lingkungan, karbon, kemudian biodiversity di Pertamina Foundation. Saya juga baru pindah Pak, Nyon Sewu, mohon supportnya ya. Saya baru pindah ke PF. Sebelumnya saya di area-area operasi di Pertamina. Saya pernah di Upstream, pernah di Hilir, pernah di Holding, pernah di Pusat ya. Mungkin mirip dengan Ya. Bang Hartono. Monggo Bang Hartono. Ya, pertama nama saya Hartono Situmorang, nama Hartono tapi asli Batak. Bahasa Jawa ngerti-ngerti dikit-dikit aja gitu ya, karena pernah kuliah di Yogyakarta, alumni UGM juga Pak, dari mesin UGM. Nah, sama baru pindah juga di Pertamina Foundation dan fungsi HSCC baru ada di Pertamina Foundation. Dan saya yang pertama. Sama VP Lingkungan juga baru ada. Jadi HSCC manager di sana. Dan kemarin dapat arahan dari Direktur Operasi Pak Gusman. Ini mumpung udah kita bangun, tolong dicek dulu aspek HSCC-nya. Ya, seperti yang tadi bicara, kalau bicara aspek HSCC adalah kita harus tahu dulu bahayanya apa aja yang ada di sini. Tahu bahayanya baru kita bisa menentukan tindakan preventifnya. Risikonya apa sih dengan ada bahaya, baru preventifnya dan mitigasinya apa. Gitu ya, baru nanti kita buatkan action plan-nya. Terutama kalau kita buatkan dokumen action plan kan di sini akan kita lihat stakeholder-nya siapa saja yang bertugas di sini dan pembagian tupoksi pekerjaannya seperti apa. Artinya dari pengenalan bahaya baru kita buat planningnya gitu ya, baru nanti kita uji rutin planningnya tadi. Benar nggak sih misalnya kalau kita sudah bicara tadi, contoh misalnya ada korban di sini luka gitu ya, misalnya di atas, seberapa cepat sih tadi ambulan itu kita panggil ke sini gitu ya. Apalagi kalau misalnya gigitan ular misalnya di sini ada gitu ya, nanti berapa sih penanganan gigitan ular ya, mungkin banyak yang kita tidak tahu gitu ya. Dan kita disedot lah, kalau mungkin dia suka nonton panci ke orang misalnya nur panas gitu ya. Karena kalau kita bicara anti bisa ular itu tidak ada di Indonesia, jarang yang ada ya, yang banyak detail gitu ya. Itu gimana penanganannya, mungkin nanti ada beberapa latihan yang bisa kita berikan di sini ya, supaya makin
Betul. aware, drill, ya itu sih kira-kira. Tapi yang pasti supaya kedepannya ini berkelanjutan, ya itu sih tujuan kita kesini kemarin. Kalau misalnya tadi masalah fisik, pembangunan apa yang masih kurang, misalnya ada potensi slip, trip, potensi longsor, nanti mitigasinya mau kita lakukan, nanti kita bisa kesana. Ya, kebetulan kami berdua juga kakak sama Pak. Jadi gila Pak, barokah lah di sini ya, di carane mah. Baru habis itu mungkin nanti kami nengok puisi. Monggo Pak mau kenalin, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sih kelas sahur ya. Makanya jadi jam itu mau sahur. Tujuan terus. Nanti datang dari Bapak Terawan ya di sini. Di sini kalau dari KDTK sangat support ya Mas, Oke. sangat support dengan apa yang menjadi niatan dari teman-teman Pertamina di Pertamina Foundation di sini. Mungkin beberapa hal yang langsung teknis itu kemarin dengan minggu kemarin dengan Mas Heri itu nyoba di atas itu ya, melihat view embung. Yang paling ganggu itu tiang ini loh. Sebenarnya secara teknis saya pernah memungkinkan juga kalau tiang ini kita geser ke sana gitu. Saking bunyi nih Pak ya. Tiang PLN. Ya, dari PLN kan? Iya, maksudnya kalau Soalnya minat tiang itu harus perizinan PLN Pak. iya, maksudnya saya itu kalau dalam planning set plan-nya untuk yang embung itu juga kan nggak enak juga sebenarnya di atas embung ada aliran aktivitas yang wisata yang memang dibangun inisiatif masyarakat gitu ya. Bagaimana membawa aspek embung ini? Berarti kan harus ada atraksi sebetulnya. Atraksi, nah. Atraksi apa yang menarik selain view embung kan gitu? Kalau ini sebagai objek wisata kan kita inginnya juga yang di Blora gitu. Jadi kalau ada PF Blora kesini titiknya, kesini kira-kira seperti itu. Jadi bisa kemudian dari titik ini bisa menyebar ke tempat-tempat lain. Jadi atraksi, kemudian nanti dalam atraksi tentu saja aspek hazardnya. Kalau mau disertifikasi sekalian kan ada sertifikasinya Pak. Sudah gitu. Iya itu nanti kan bisa menambah nilai jual dari embung ini. Kira-kira gitu sih. Monggo kita diskusi langsung kita diskusi.